begitu loncat dari pintu pesawat, saya inisiatif radio ini saya lepas. Biasanya kan radio digantungan di sini. Lepas ada tamparnya itu, tamparnya. Terus senjata sudah saya sikap gini. Jadi jatuh di darat, kita mendarat sudah siap. Karena lihat yang sorti depannya itu belum jatuh ke darat, sudah tembak dari bawah. Iya. Nanti antara hidup dan mati Pak ya? Iya. Jadi harus siap senjata juga ketika turun. Iya. Seperti kawan saya kawan satu angkatan, kiper saya sepak bola, ini putus kena lanjut. Sosok tokoh nasional atau pahlawan yang Bapak agungi sini Pak? Bapak Jenderal Sudirman. Bapak Jenderal Sudirman. Alasannya Pak? Ya di samping kemampuannya untuk memimpin perang, di samping itu keguguran di dalam beribadah, sampai-sampai tidak bisa nggak punya batal gitu. Sehingga wudunya mana tegas orangnya, ya pesan-pesannya untuk generasi penerusnya juga bisa baik gitu. Pak Dirman ya pernah kumpul bapak sampai gitu. Oh, nanti? Iya. Waktu itu kan ikut gerilya orang tua saya. Oh, berarti satu pasukan sama Bapak Sudirman? Siap. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga muslim semuanya. Alhamdulillah kali ini tepat momentum 17 Agustus SMP Pancasila Krian mengundang Bapak Veteran. Beliau berdua adalah salah satu anggota Legiun Veteran Republik Indonesia cabang Sidoarjo. Ada Bapak Ahwat, ada Bapak Sudarto juga. Pripun Pak kabaripun Bapak Sudarto? Alhamdulillah. Sehat sedang nggih. Alhamdulillah. Bapak Ahwat pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat semuanya. Perjalanan dari sini mau pripun? Macet atau lancar? Macet sekali ini. Macetnya dari mana, Pak? Iya, mulai lapangan itu. Lapangan Klagen. Ya, Oh, Klagen. Rokodol itu nih. Sampai perempatan. Sampai Seliman. perempatan. Oh. Memang sering macet Pak. Keseharian Bapak untuk akhir-akhir ini apa Pak? Pak Sudarto dulu. Ya kira-kira ini ya hanya kegiatan kadang-kadang ikut kegiatan lingkungan. Lingkungan. Oh, iya. Ngomong butuh macam Pak ya. Terus ikut kegiatan andil di masyarakat juga. Kalau Bapak Ahmad mungkin kegiatan sehari-hari apa Pak? Ya kita kegiatan di organisasi itu yang sering ya. Baik, saya ini kan ketua Bapak juga. Oh, ketua. Ya, kemarin juga ketua DHR Dewan Harian 45. Kemudian ketua veteran ranting Bangun Bendo dan Tarik. Karena Tarik kan orangnya hanya 7, veterannya 7, meninggal 2, tinggal 5. Berarti panjenengan ngerangkap Pak ya? Iya, bukan ngerangkap, memang jadi satu kalau beliau dan Tarik itu. Berarti keanggotaannya sekarang ada berapa Pak? Sekarang kemarin saja itu 31, terus mati 3, kemudian mati lagi hari Jumat kemarin 1, jadi tinggal ngurangnya ada 31 dikurangi 4 itu. Mungkin. Kalau di Prambon Pak, pripun veterannya? Masih Prambon veteran yang aktif 14 orang. 14 orang. Ya. 14 orang yang dari PKRI Pejuang Kemerdekaan itu 1 orang. Oh, 1 orang, masih ada ya? Umur 90 berapa. Oh, Tadi tidak bisa kegiatan apa-apa. Tidak bisa kegiatan apa-apa. Terus untuk acara reuni masih ada Pak? Misalnya reuni atau mungkin
temu kangen gitu antar veteran? Kalau di veteran kan hampir tiap bulan. Oh, tiap bulan. Tiap bulan ya kita ke cabang sana ya. Kalau di ranting itu ya tiap bulan kita kumpul, ya kita kumpul pertemuan dan silaturahmi. Mungkin ada yang sakit, ya kita berkunjung. Ada yang meninggal, takziah dan sebagainya itu. Selama yang meninggal ini tidak COVID, insya Allah semuanya dirian. Tapi ya sulit, masalahnya orangnya kan sudah tua-tua. Iya. Banyak yang nggak hadir ya, karena ya itu jalan aja sulit. Akhirnya nggak, kalau nyabrang antara kurang kasihan, nggak usah datang aja lah. Tapi kalau tinggali panjenengan tasik sehat-sehat kan. Alhamdulillah. Masih paling sehat. Nggih. Kalau boleh tahu Pak, kita bicara santai mawon nggih. Untuk mengawali karir militer, Pak Darto mulai tahun berapa Pak? Saya masuk tentara Nggih. 66. 66. Ya, Itu angkatan darat tahu? Angkatan darat. Oh, angkatan darat. tadinya saya daftar 2 waktu itu. Marinir, waktu itu masih KKO, belum ada marinir. KKO, terus tahu-tahu kok angkatan darat buka. Saya ikut tes angkatan darat dulu. Ternyata yang lebih dulu selesai tesnya angkatan darat. Ya. Alhamdulillah, jadi masuk angkatan darat. Kalau Bapak mengawali karir? Saya 69 masuk di pendaftaran itu, kemudian pendidikan awal tahun 70 sampai bulan 5 dilantik. Ya sebenarnya kita terus terang aja. Ya terus terang, memang saya dulu sebelum menjadi tentara itu kerja di pabrik Ratatek itu. Oh, iya itu karena pabriknya goyang. Dan sebenarnya sebelum itu memang saya ingin jadi tentara. Kan kakak saya itu mungkin letaknya Pak Darto itu 66. Oh, itu loh ya. Saya bilang kakak saya masuk tentara, Cak, gak usah, tentara gak enak, katanya gitu. Iya kan, tentara gak enak, gak usah gitu kan, Joko bapak mbak emak no oma aja gitu. Saya kan merasa gak enak, masa aku masuk tentara gak boleh, gak enak dewi tapi gitu. Ya akhirnya nekat saya masuk. Ya masuk daftar itu, alhamdulillah sekali daftar sudah jadi. Terus jadi. Berarti pada umur berapa itu Pak ya panjenengan? Umur 19. Oh, 19. Sekarang Bapak umur berapa Pak? Saya umur 19. Oh, 19 juga. Terus untuk tesnya Pak, nah, apakah sulit atau mudah atau seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya Zaman dulu. mudah. Masalahnya apa? Saya orang olahraga. Oh. Jadi nggak terlalu kaget saya. Iya. Fisiknya ya padahal karena saya pemain sepak bola, pemain voli hingga gitu. Hingga menurut saya untuk fisiknya nggak. Kalau masalah teorinya kan ya gitu-gitu saja. Karena kita kepada NKRI dan itu aja sampai mana. Nah ini Pak, faktor yang mendorong Bapak untuk masuk di dunia militer. Nah, mungkin dari Pak Darto, faktornya apa Pak? Iya, karena saya Motivasi. kalau bapak saya dulu kan veteran juga. Oh, veteran juga. Iya. Jadi waktu itu orang tua dulu kan gimana ya? Mbak saya kolot, istilahnya. Usulanya naik lah, kamu gak usah terus no. Dilala pada saat itu tahun 1905 berapa itu ya, ada yang berhenti, yang bisa melanjutkan, yang lanjutkan, akhirnya orang tua saya berhenti. Berhenti aja sudah. Pensiun muda itu, betul. Nggak dimensiun waktu itu, ya hanya
katanya izin berhenti, nggak teruskan jadi tentara. Padahal teman-teman yang ya satu rombongan orang kampung tempat saya itu wis tutup noya cuman bapakmu itu apa yo saya iki sugih sire wae wis melarat ora ndek apa-apa aparatmu turun maju tok itu adanya. Terus saya cerita seperti itu orang tua saya dilalah kakak titing saya di sekolahan itu berhenti masuk angkatan laut waktu itu. Masuk angkatan laut tahun berapa ya, baru-barunya KRI Dewa Ruci Pak, yang begitu lulus dia masuk Dewa Ruci terus ke luar negeri, berlayar ke luar negeri waktu itu tahun 63 kalau enggak itu saya mau masuk tentara aja. Nah paling saya pengen tentara, ayo daftar kang ini jadi enak. Saya ikut ke Jakarta waktu itu, masuknya dari Jakarta. Masuk dari Jakarta. Di sana punya saudara berarti? Ada. Di sana belum daftar tentara, ada PNS. Ini PNS membutuhkan mau masuk PNS dulu daripada nganggur ya. Ya wis lah, saya masuk PNS 1 tahunan mungkin itu, kalau nggak 1,5 tahun masuk PNS. Terus saya kalau telat apel dihukum sama seperti tentaranya itu, jadi lari-lari di lapangan kita dijemur. Akhirnya nggak enak jadi PNS, saya mau masuk ini tes tentara aja. Akhirnya saya ikuti tes. Berarti motivasinya ada dalam diri sendiri Bang, ya. Tidak ada anjuran dari orang lain. Ada dorongan. Kalau Bapak motivasi masuk di dunia militer apa Pak? Ya karena sedikitnya ada keturunan. Iya, adik saya juga veteran, kakak saya juga tentara gitu. Hanya pada waktu itu kan ada hamil jaga di tempat saya itu. Dek jangan masuk sekarang, nanti lulus SMP saja, nanti bisa coba katanya gitu. Gitu. Nanti biar nyalip kakakmu katanya gitu. Di samping itu saya kerja di perusahaan ini, perusahaannya sudah goyang gitu loh, mau berhenti, mau 3 bulan jalan, 2 bulan berhenti, yang gitu loh. Di rata tahun 69 ya. Iya, di rata gitu. Itu Rapatek itu sebenarnya pabriknya siapa Pak? Apakah memang dari Pak Rahman Tamin itu loh. Memang sudah tahu sekarang ini dijual siapa itu tanahnya itu. Tapi memang peninggalan Belanda Pak nih, Rapatek itu sepengetahuan Bapak. Kok saya lihat ada cerobong. Iya, kelihatannya gitu. Pernah ditugaskan di mana saja Pak? Panjenengan? Kalau tugas tempur itu mungkin di Timur itu 2 kali. Kalau tugas-tugas latihan ya ke Sumatera. Itu kalau tugas kedinasan ya di luar Jawa, di Madura. Di Madura. Bisa diceritakan Pak ketika tempur di Timur yang paling menarik? Alhamdulillah, saya Timur itu persiapannya nggak ada. Yang pertama loh ya. Yang pertama nggak ada, dan suruh jalan dari Malang nerabas Gunung Bromo itu. Itu latihannya. Saya nggak tahu ini bapak disuruh jalan gitu aja. Nanti jalan lagi di rumah, tidak disiapkan untuk persiapan tempur tidak. Hanya fisik saja kelihatannya itu. Tapi karena waktu saya kan prajurit paling bawah, ikut saja. Setelah itu berapa bulan kita disiagakan gitu lah ya. Disiagakan, persiapan gitu aja. Persiapan kemana kita nggak tahu, saya kan prajurit
waktu itu prajurit 2 ya, prajurit 2. Saya masuk 69 70, tahun 75 itu saya masih prajurit 1 dari 2 sini. Terus jam 2 malam di alarm kumpul, tahu-tahu diberangkatkan ke sana dengan pesawat Hercules itu. Berarti tidak ada persiapan sama Ya tidak ada, nggak bisa pamit ke keluarga, nggak ada, langsung alarm berangkat. Di sana 1 bulan baru kirim surat saya ke keluarga. Kebetulan keluarga nggak ikut ke asrama, jadi di rumah gitu ditarik. Jadi pada waktu itu Bapak langsung diangkut di pesawat, langsung dikirim di. Iya, dari Probolinggo. Saya waktu itu masih dinas di 507 ya. Ya 7 Loneng, langsung Juanda sana. Juanda dibagi kan, yang berangkat itu hanya 1 kompi ditambah 1 peloton. Jadi enggak semuanya, yang lainnya nyusul naik kapal laut gitu, yang 4 kompi itu. Ketika ada di dalam pesawat, Bapak sudah diberitahu kalau mau dikirim di Tintin. Kalau sudah ada di dalam pesawat mau dikirim di Tintin. Enggak tahu. Waktu ini kemana nih, waktu di bandara kan omongan ini. Gitu. Ada sebelumnya itu 507 ini sudah berangkat sana 2 minggu gitu. 2 minggu saya datang naik pesawat, ya senang waktu naik pesawat, senang gitu. Tahu-tahu ya itu tadi tak ceritakan banyak nggak mau turun itu. Ada 3 Hercules waktu itu, 1 kompi ditambah 1 peloton mortir, kebetulan saya di mortirnya gitu. Sampai di Ertari, kemudian diangkut truk, dinaikkan ke kapal laut lagi menuju Atapupu. Di Atapupu diangkut lagi pakai truk menuju Mariana gitu. Ketemu kawan saya yang dari Kopassus ini, rambutnya sudah panjang sekali ini ya. Betul. Ada tetangga itu dari Kopassus itu, Pak Asari itu. Ada dari Balong Bendo itu, ponakannya Pak Ridwan itu yang dekat SMP Proklamasi di rumah. Hari itu ya gitu. Jadi Bapak di sana itu memang ada di pos jaga atau bertempur, Pak? Ya, di sana datang kan baru disesuaikan diri. Kita naik pesawat, naik habis kapal laut turun, kita diangkut lagi trek ke Mariana. Nah gini, katanya dicoba anak-anak 57 itu, ditembaki kita. Iya, dites katanya. Biar pemanasan dites gitu. Ya kita nggak tahu kan. Ya apa yang dilosor anak-anak itu. Nggak tahunya kawan-kawan ini sialan lah gitu. Padahal kita ya tujuannya ingin bantu 507 itu. Iya, datang serat langsung berangkat elang. Itu serat 10 hari atau berapa itu? Tadi selama berapa hari Pak di Dili, di Timur Timur? Ya. Ditugaskan di Dili berapa tahun? Bukan di Dili, di Mariana. Oh Mariana. Ya di Mariana pertama, terus habis ikut 507 itu ya. 1 kompi. Ya itu terus kembali lagi pos di Laumea nggak salah itu, pos di situ ya. Sama-sama karena kita kan belum cukup pasukannya. Kita tambah 57, 517, nunggu 512. Berarti secara bertahap Bang? Iya, 3 batalion itu baru kita bergerak. Kalau Bapak pernah ditugaskan sama juga di Timur Timur atau mungkin daerah lain Pak? Waktu itu tugas tempur di tim-tim sama 75. Jadi saya juga waktu itu tidak ada persiapan. Terus tahu-tahu komandan peloton saya, Sersan Mayor Sugeng waktu itu, ke rumah beda motoran.
toh saya dikumpul. Loh, kan minggu Pak, saya kan cuti, sekarang kan cuti. Nggak ada cuti, masuk semua. Akhirnya yang dibawa Pak apa? Kok isan gue nih kamu? Jadi ada pakaian, bawa pakaian 2 terutama, pakaian 2. Sampai sana persiapan langsung nggak sampai 2 jam dari Perbukut sudah datang. Perbukut datang bawa payung parasit itu, persiapan langsung diapelkan, apel dari diambil oleh Danjon, katanya ya kita persiapan sewaktu-waktu berangkat. Ada yang tanya waktu itu siapa, kemana Pak? Arundan, saya juga nggak tahu, ini perintah Panglima, nanti tahu kalau sudah ada surat telegramnya. Akhirnya berangkat, kita kumpul habis apel, ngambil payung satu-satu, dicek payungnya dan normal apa enggak, normal. Persiapan Yon Amor itu Pak, dari Turen, dari Surabaya untuk angkutan dari sini ke Mospati. Jadi naiknya pesawat Hercules itu dari Mospati langsung ke tim sana. Langsung ke sana. Yang 502 dari Mospati naik Garuda, turun di El Tari, Kupang itu. Terus paginya terjunnya ganti Hercules itu. Jadi selama di pesawat, nah iya orang mau tugas kok seperti dadakan. Iya dadakan ya, nggak ada persiapan gitu. Setelah di sana di El Tari, masuk hanggar, istirahat, gunakan istirahat yang seenak-enaknya. Nanti malam jam 2 kita berangkat lagi. Jadi jam 2 malam bisa naik pesawat. Terus siap diterjunkan di Dili waktu itu. Ya. Jadi campur yang terjun di Dili ada Kopassus dari 501, 502. Kopaskat ada tapi di lapangan udara. Ya enaknya waktu itu apa ya, perlengkapan juga nggak terlalu banyak, jadi ringan Pak. Cuma munisi yang banyak memang. Bawa munisi, saya kan jabatan saya waktu itu pelayan radio Pak. Jadi pesuruh pelayan radio, sudah bawa radio, bawa munisi, masih tambahan peluru roket 1. Jadi naik ke pesawat nggak bisa degeng-degeng gini kalau nggak didorong. Ya. Itu beratnya berapa kilo ini Pak? Kira-kira? Itu 25-30an. Kalau radionya 15 ya kalau. iya, radio 15. Itu terminal radio. Iya, PRC itu. PRC, PRC. Jadi kalau ransel, terus PRC, terus PRC itu sendiri ada baterainya itu 3 kali bekal pokok. Munisi juga gitu, munisi 3 kali bekal pokok. Terus malah beras 3 kilo mungkin Pak ya, ini 3 kilo beras sama ikan asin itu. Anunya ikan asin itu sampai di rangsel itu Kuduleng. Suka-dukanya seperti itu Bang ya. iya. Tentang amunisi dan roket memang juga dibawa juga Bang. Bawa Pak. Iya. Bawa terjun juga. Kalau Bapak itu betul amunisi Ya sama, kalau amunisi ya 1 bekal pokok biasanya.
Kalau ini mungkin ada pesawat 3, kalau lebih banyak gitu. Berarti Bapak langsung pakai parasut Pak ya? Iya, terjun. ya. Mandiri ya. Dili. Terjun itu posisinya juga membawa terminal radio. Iya, terus- iya. Oh. Jadi begitu loncat dari pintu pesawat, Iya. saya inisiatif radio ini saya lepas. Biasanya kan radio gantungan di sini. Iya. Saya lepas ada Ada tamparnya itu, Iya. tamparnya. Terus senjata sudah saya sikap gini. Jadi jatuh di darat, kita mendarat sudah siap. Karena lihat yang sorti depannya itu belum jatuh ke darat, sudah tembak dari bawah. Iya. Berarti antara hidup dan mati Pak ya? Iya, Jadi harus siap senjata juga ketika turun. iya. Jadi ya namanya mayor kasih intel Sudrajat, kasih intelnya Sudrajat dulu. Simanjunta sama Kapten Sudrajat itu turun ya sudah mati, jadi sikat dari bawah. Terus yang ada di toko-toko Iya. Kesiangan ya. Terjunnya kesiangan. Enggak. kalau lihat anunya itu agak siang Pak. Soalnya sana jam 4:30 itu sudah Terang. agak padam. Oh. Iya. Kalau sini kan 4:30 masih Masih iya petang. Agak padam. Berarti dari atas ya seperti itu Pak ya? Iya. Menyerahkan diri. Yang dari bawah sudah siap-siap pasukan musuhnya Pak. Iya. Tapi pernah tertembak Pak panjenengan? Alhamdulillah enggak. Anak kalau tempat minum itu pernah. Oh tempat minum. Ya kita kan bawa apa jerigen itu, Oh. jerigen gitu itu buat air. Ambil air. Tapi tidak punya ngapunten ajian atau jimat atau mungkin apa Pak? Atau mungkin Kalau saya bawa apa itu TBU itu tenaga bantuan operasi gitu. Pernah sih. Dasarnya kan waktu berangkat itu dilatihnya itu ya kalau pernah tembak ini diikat ya. Oh. Nah, begitu kena yang dada ini bingung saya. Apaan ya ikat ini? oh berarti pernah. Iya, waktu itu kita dibekek senjatanya itu SP itu masih senjata yang paling mogokan. Jadi nembak 2 kali udah macet ya Allah mati nih aku ini. Akhirnya kena tembak lagi kan repot kan. Iya, iya. Ya apa namanya jimat ya? Ya dari orang tua itu. Orang tua saya wis budal selamat, mulai selamat. Kayak gitu. Ngomong gitu toh. Berarti senapan itu cuma 2 kali pakai, Pak? Atau gimana ketika menembakkan tadi Pak? Enggak, itu Maksudnya sudah. waktu bergerak itu. Iya. Bergerak kan ditembak iya ada yang kan namanya swing yang saya lihat ya itu lobangannya air. Oh. Ada macam-macam mas, ada yang tembus ini sampai tembus ini. Oh. Ada yang paling Pak? Iya, nonton giginya ya kan, jadi nggak tahu apa dia waktu pertama ini macam-macam itu. Iya. Ada yang kena helmnya ini muter aja itu. Terus senjata yang mogok tadi, itu mogoknya seperti apa? Iya, kita ke sana yang pertama itu senjata SP, senjata apa kayak jeren tapi lama macetan. Kalau nggak diminyaki itu baru udah. Iya, karena minyak kadang-kadang sulit kita. Itu isinya berapa Pak? Berapa kali amunisi? Berapa kali tembak? Amunisi kalau magazen itu kalau nggak salah 20 itu. 20. Waktu itu yang senjatanya baru cuma lintas
linut saja. Linut saja. Kita tuh udah pakai 16 ya. 16. Kita nama saya itu. Ya, saya sering mogok terus ditembaknya ini lepas ini ya. Iya. Depannya ini lepas. Aduh. Tapi di pasukan sendiri senjatanya lebih canggih atau sama Pak? Loh, lebih canggih sana. Sana itu apa mas senjata Get me. Get me itu. Buatan Get Jerman. me itu jaraknya jauh terus tepat itu. Sebagian ya ada ini apa? LA itu ada itu dan sekolahnya Skandaliana itu pakai SP kan pakai LA. Karena nembak mortir barang bagus-bagus ya. Nah itu dari ketinggian mana rumah sakitnya, itu nembak kapal yang mau mendarat, mau sandar di pelabuhan di Dili, itu ditembak bisa kena buritanya, buritan mesin. Saya waktu itu tahu sendiri karena saya ngambil mau ke pelabuhan, tahu-tahu kunci lah. Toh, mainnya aja toh. Padahal pintunya pelabuhan tinggi kan ada 8 meter, 6 meter, 8 meter. Saya pas naik ada mortir itu, mortir 80, 81. Jeluk, cuy. Dilala yang dekat saya itu loh. Jatuhnya apa? Nggak meledos. Dok tuh. Busuk antar. Dong busung Pak. Cuma belum bus dilala. Tapi yang agak ke sana loh. Mudah. Sampai berapa kali, 3 kali ini. Cilar gitu. Batin ini kena geger mau kerowak lah. Tapi zaman dulu ada nggak Pak sniper gitu Pak? Disiapkan nggak sniper atau penembak rahasia gitu? Betul. Zaman dulu Waktu itu kan nggak tahu kalau di Madura nggak ada itu. Nggak ada. Waktu itu sini sendiri belum menyiapkan seperti sniper. Menyiapkan seperti itu. Ya. Karena sniper itu senjatanya juga harus ada teropong pandang yang apa itu loh. Sangat jauh. Iya. Nyatanya lain. Selain di Dili Pak, ada nggak pernah ditugaskan di selain Timur Timur yang berkesan? Ada cuma tuh tugas teritorial seperti itu ya. Yang merinding memang di Dili ya Pak ya? Iya memang waktu itu terutama di Dili. Setelah di Dili saya kan 2 bulan ditarik saya katanya, ditarik kan gimana udah tarik mulai sore naik kapal perang KRI Ngurah Rai turun di pelabuhan Kupang Tenung katanya disik istirahat disik, tahu-tahu di briefing Danton itu sekarang turun bermalam di Anggar sini. Waduh, kalau bermalam di Anggar ini jelas ini ada gawean lagi. Tahu-tahu betul dari situ tiap Hercules itu turun mendarat, setelah mendarat nurunkan payung semua. Jadi di situ persiapan untuk terjun di Los Palos waktu itu tanggal 3 Februari ya, di Los Palos. Padahal di Los Palos di sana memang beritanya itu di Australia kan sering menyetel berita Australia, nggak tahu dari mana Pak Pak ya. Apa nih wartawannya loh. Iya Pak, di Balibo itu yang dibakar. Terus Los Palos pengungsian meningkat. Padahal sana belum ada tentaranya baru
berapa peleton mungkin terjun di sana, ternyata nggak ada perlawanan yang termasuk adalah nembak sambil dia sambil lari kok. Terus yang di sana yang diperangi itu penduduk pribumi asli situ atau mungkin ada warga negara lain, Pak? Kalau negara lain jelas ya Portugis itu, ya namanya tentaranya Tropas. Iya, makanya lawan negara lain itu dimasukkan ke veteran. Kalau orang ya sana kan termasuk luar negeri waktu itu belum masuk lah, belum integrasi gitu lah. Jadi masih ada Tropas gitu. Tapi kalau sudah masuk integrasi, sudah kita walaupun tugas beberapa kali tidak bisa jadi veteran gitu. Jadi veteran itu 75 bulan berapa sampai 17 Juli 76. Di belakangnya ini kan masih banyak ini tugas di sana, tapi sudah masuk integrasi, jadi nggak masuk veteran gitu. Karena waktu itu istilahnya tim waktu itu masih dikuasai oleh Portugis. Ya. Sehingga Indonesia ke sana ini bertemu dengan orang luar negeri. Ya. Terus tentang ini, Pak, berarti kalau terluka PMI ada PMI. Iya, Palang Merah Indonesia atau mungkin yang ngurusi kesehatan ketika tentara. Tapi dari kita juga bukan PMI umum. Oh, ya. berarti dari anggota tentara. Iya. Berarti dibekali juga ilmu tentang medis. Iya. Makanya tadi saya ceritakan anggota TPU saya bayangkan bingung, kira dibekali juga itu, tapi siapa? Jadi yang tertembak panjenengan apa teman, Pak? Yang kita tembak itu TPU tadi. Oh, itu. Iya. Karena datanya ini kan apa ini? Namanya orang tembak perutnya sini, jebol sini ya. Ini robek loh. Itu keluar ususnya. Oh, mesti. Sampai melembung. Maunya cilik loh. Baru kena angin loh. Gede kan ini. Ini apa ini? Sarung siapa kan? Kalau ini sarung, Pak. Ini ngumbas wis. Tak iki kene. Aja dikai ngombe sih. Wong njaluk ngombe, ojo wis. Tahu. Setelah ininya nggak boleh minum. Aduh mati aku nih kalau ngombe. Padahal justru kalau dikasih minum, iya. Nah ini yang penting, Pak, karena kadang sejarah-sejarah ini kan untuk anak-anak atau generasi muda milenial kan harus perlu tahu perjuangan-perjuangan panjenengan seperti itu. Ini luar biasa. Nah ini, Pak, ketika pada waktu bertempur pernah nggak panjenengan sambat kangen? Orang ngono gak melo aku. Sambat kangen keluarga itu. Ya namanya. Ya saat istirahat itu malah yang kangen ya. Dari saat tempur tidak pernah mikir itu, udah mikir musuh gimana dan sebagainya. Iya, tapi kalau saat istirahat apalagi kadang-kadang kan 2 minggu gak drop beras, itu gak makan ya, cari makan sendiri. Cari gitu. Untung waktu zaman saya itu masih pada binatang. Iya. Wedus, kambing itu, sapi itu banyak sekali. Kita punya orang kampung yang lari ke hutan atau alasan, tapi ketemunya yang jelas di hutan. Jadi disikat aja di mana-mana. Satu orang ini kadang punya 500 itu. Iya. Sapi. Karena orang kampung sana itu kalau ditanya, sahabat Mario, kau punya kambing berapa? Cuma sedikit, Bapak. Berapa? 600-an mungkin. 600-an kok sedikit. Kamu kalau di Jawa sana sudah jadi juragan itu.
Berarti memang di sana bahasanya bisa Indonesia Pak ya? Bisa. Walaupun Iya. Portugis. Iya. Loh, saya di Dili itu pernah waktu 75 nemu kasetnya CD itu. Kaset CD. Iya. Itu lagunya Waljina. Oh. Ya, setelah doa apa di rumah-rumah aku nanggini di Pak Toko ini kaset apa sih? Enggak terlalu. Lagu Jawa udah Waljina. Terus dilalah waktu kapan itu lama saya nemu tape dikandang-kandang kalau sih ngerti yang tahu-tahu Iya. masalah mekanik apa tape jajal iso ora iki step jajal punya Waljina lagunya. Berarti waktu itu orang sana sudah ada yang Sudah lebih modern Pak ya. iya apa ya belanja Belanja dari Jawa. iya. Tahun 70. Iya. Yang lucu itu kalau nyembelih kambing. Iya. Jadi sembelih, jadi dipegang tampar, malah nampon itu tampar. Setelah itu langsung dibakar. Wah. Ya itu kadang-kadang ngajari kalau harus disembelih dulu. Iya. Kalau yang ikut-ikut kita, kalau yang nggak ikut ya itu. Berarti orang sana seperti itu Pak ya, tanpa sebulan langsung dikipak dong. Kepala. Terus dari pihak ada nggak kira-kira tentara yang dari diri sendiri? Nggak ada Pak ya? Dari apa? Dari diri atau dari timur sendiri nggak ada ya? Mungkin ada yang pro dengan tentara gitu Pak? Ada yang namanya waktu itu partai UDT ya, Oh itu. Kabalista itu sebelumnya kan sudah mau integrasi dengan gabung sama Indonesia. Iya. Ya justru itu kita dikirim ke sana untuk menjembatani mereka mau masuk Indonesia itu. Itu. Berarti di sana juga membantu masalah bahan pokok juga Pak? Atau mungkin Ya, hanya paling hanya informasi. Informasi. Ya. Berarti mata-matanya sendiri juga sudah ada ya? Ada ya. Oke, Pak. Selanjutnya kira-kira pengalaman menarik tadi sudah, terus ada nggak Pak tokoh yang Bapak temui ketika bertempur? Mungkin siapa tokoh? Kalau dari tokoh yang waktu itu masih ada di daerah tugas Kemuran, enggak ada yang masuk ke dalam, enggak ada. Terus selain Pak Ahwat, terus Pak Sudarto, mungkin ada teman lain Pak yang sekarang masih sehat walafiat, ada nggak Pak di wilayah Sidoarjo sendiri? Ada. Di wilayah Krian atau Prambon atau? Ini dulu di sini di Ponokawan ada kok namanya Pak. Ada siapa? Dulur Asari. Kemarin kayaknya Asari. Modikin apa? Yang pernah tembak orang Krian aja. Wadah. Pak Malikin itu masih. Mbak, melihat dari tegangnya ceritanya panjenengan Pak, seberapa penting semangat nasionalisme Pak ditumbuhkan? Melihat sekarang kan generasi milenial seperti saya kan tinggal mengisi kemerdekaan. Kira-kira seberapa penting semangat nasionalisme? Ya sangat penting sekali pada apa yang dicita-citakan oleh Petran ini kan bisa diwariskan kepada generasi muda, terutama jiwa, semangat, nilai-nilai 45 itu tidak mengenal menyerah, tidak pernah putus asa dan sebagainya, itu yang perlu tanpa pamrih. Itu yang paling pokok itu. Jangan sampai kita itu nggak ada apanya, nggak mau berangkat kayak gitu.
Mungkin kalau tentara Amerika nggak dibekali apa? Nggak berangkat ya orang Indonesia. Nggak ada beras, nggak dikasih makan ya tetap berangkat. Karena saya ngalami itu entah 1 bulan, tak pikir makan. Karena hujan kan nggak bisa turun. Aduh. Kadang-kadang kita ngejot dari pesawat itu larinya juga kadang-kadang jatuhnya di tempatnya musuh. Oh. Iya. Kadang kita terima, kadang diterima musuh itu. Kalau Bapak sendiri, pentingnya semangat nasionalisme Pak di generasi milenial ini? Ya, saya kira juga lebih penting karena apa? Karena untuk walaupun sekarang milenial, tapi untuk semangatnya itu harus tetap dipupuk karena apa? Karena untuk tetap menumbuhkan generasi yang akan datang juga agar lebih bisa mencintai tanah air. Iya. Minimal tahu sejarahnya bangsanya gitu. Iya. Kita harus tahu dulu perjuangan merdeka itu bukan pemberian, itu diperjuangkan. Walaupun termasuk saya yang generasi penerus ya, Iya. yang PKRI itu yang mulai 45 sampai 49 itu, ya itu namanya veteran pejuang itu. Kalau saya Pak Darto ini veteran pembela. Ya. Veteran pembela itu ada 3 Mas, 1 Trikora, 2 Dwikora, dan 3-nya itu Seroja. Trikora itu Irian Barat itu mulai tahun 61 sampai 63. Itu ya waktu itu Panglima itu Pak Harto itu rebut Irian Jaya itu. Banyak apa? Waktu itu senjatanya sudah mulai seimbang lah ya. Kita punya kapal yang tenggelam itu Macan Tutul itu. Ada ceritanya. Ada kawan saya anggota Macan Tutul itu namanya Sujud. Tidak tahunya waktu dinas di 507 itu jadi di sana kan apa? Habis tenggelam itu kan mungkin sumpahnya dari Angkatan Laut itu harus ikut tenggelam kapalnya atau gimana saya nggak jelas. Tahu-tahu dia keluar daftar tentara. Ya itu daftar tentara waktu itu dia sudah kopral itu. Jadi kelihatannya apa? Pikirannya itu sudah. Padahal kawannya itu yang diumumkan Angkatan Laut supaya kembali. Dia takut gitu loh. Akhirnya daftar Angkatan Darat. Jadi waktu latihan di sana itu naik tambang itu, ketemu kawan-kawannya dia itu. Kawan-kawannya udah Mayor, saya sendiri kopral itu. Kembali kental. Aduh. Kalau Trikora tadi ikan Barat, kalau Trikora ini Kalimantan, yang kita terkenal dengan Usman Harun yang di Gantung itu. Oh, ya. Kalau Seroja itu Pak? Seroja ya itu Timur ini. Ya. Berarti panjang. Ya, Pembela Timur itu namanya Seroja. Oh, Seroja. Pembela Trikora itu. Iya Pak. Ya. Trikora itu. Terus berarti panjenengan menangi 65 PKI Pak nih. Apakah juga diikutkan untuk menumpas PKI atau? Ya. Saya masih SMP. Masih SMP itu kakak saya itu ikut yang kan numpas di Blitar Selatan itu. Mungkin Pak Darto ikut ya. Ikut waktu itu untuk Blitar Selatan namanya apa itu? Operasi Trisula. Trisula ya. Tapi itu bukan veteran karena operasi masih termasuk Kamdagri waktu itu. Hanya pembersihan istilahnya orang-orang yang sudah dikatakan clandestine atau sebagai
apa itu termasuk kader-kadernya komunis waktu itu ditangkapi, sehingga kalau mereka betul-betul kadernya, ada yang dari G30 lahir sana kok, Rewang apa siapa? Iya, Rewang. Berarti panjenengan menangi PKI bertempur juga di Dili juga. Iya waktu itu. Berarti bedanya apa Pak? Kalau PKI sama di Dili lebih menegang yang mana? Kalau dilihat secara fisik ya, kan yang di Dili itu kan langsung ada di depan mata. Iya, langsung langsung kena atau enggak gitu aja ya. Kalau seperti Blitar itu kan istilahnya itu belum tentu si A ini betul-betul PKI. Terus kita kurang memahami juga mereka, akhirnya kita kan salah tangkap. Salah tangkap. Berarti Pak Darto lebih dulu di militannya baru ke Dili. Iya. Blitar kan tahun 67 68. Pak Tarmin ya. Iya. Oke. Setelah bertempur, berarti terakhir panjenengan berdua dari Dili Pak ya, terakhir bertempur, atau mungkin ada penugasan lain Pak setelah dari Dili? Enggak, kalau saya di sektor barat ya, daerah Ermera, Mariana gitu. Kalau Pak Tarson ini langsung kota Dili terjun. Adik terlalu siang gimana, jadi belum sampai turun sudah ditembaki. Itu di Dilinya selama berapa bulan Pak bertempurnya panjenengan? 2 bulan atau mungkin? Waktu itu di Dili 2 bulan, kemudian pindah ke sektor timur. Tabu ya, di Tabu itu. Los Palos ya Pak? Los Palos sampai bulan Tilona sampai bulan 8 ya bilangnya. Bulan 7 Juli 31 pulang ke rumah. Berarti 3 bulanan atau mungkin lebih? Ya 4 bulan. 4 bulan. Kalau Pak Ahwat sama 4 bulan ya? Saya di Timur yang pertama itu 9 bulan. 9 bulan. Yang kedua itu 13 bulan. Jadi kangen sekali sama keluarga. Berarti hampir 2 Iya. tahun. Hanya yang kedua ini ada campuran tugas teritorial itu ya. Bagaimana cari orang mandi, angkat cari itu. Karena kita banyak BO nggak cewek itu, nanti kita ngajari itu. Setelah dari Dili berarti dipindah tugaskan di daerah lain atau kembali ke domisili Pak? Kembali ke Obis, jadi kembali ke Pangkalan. Baru berapa, ingat saya nggak sampai 1 tahun istirahat Pak ya. Nggak sampai 1 tahun berangkat lagi. Oh, berangkat. Iya. Saya sampai 5 kali kok. 5 kali. Iya, tim. Oh, ke tim-timnya kali. Kalau Ada yang ikut 3 tahun, 1 tahun istirahat pulang sebentar, 1 bulan ya, 1 bulan. balik lagi ya, nah 3 bulan yang paling berat itu. Ya. ketika dikirim ke Timur, panjenengan sama sudah berkeluarga? Sudah. Anak 2 saya. Anak 2, kalau Bapak? Sudah. Anak berapa Pak? 2. Oh, 2. Terus ketika pulang suasana mengharu biru atau gimana? Iya. Ketemu anak, ketemu istri. Anak saya yang kecil waktu itu, yang perempuan, nggak mau, saya aja nggak mau. Oh. Padahal itu waktu itu tanggal 7 Desember 75 itu malam-malam nangis terus katanya,
baik. Terus katanya apa tetangga saya, itu mulai tanggal piro loh, nangis terus anakmu. Sampai bingung sih di rumah jadi. Nah kebetulan saya punya tetangga itu di sana, namanya Pak siapa, lupa Susan Mayer waktu itu. Itu pembantu pilotnya pesawat pembom itu Pak, pesawat pembom. Terus gini Kupang ketemu. Toh, lu mas sampai di gini. Iya itu, aku standby dulu kan di gini Kupang. Mulai dipanggil, serangkat terbang. Kayak apa mau mulai, harus saya mulai. Taman balik dari mana? Iya di luar paling awal seminggu balik dari. Nah saya titip ransel saya kan 2 yang baru itu malah nggak dipakai. Kecilan ranselnya. Terus bisiknya mas Yudi namanya ya. Ini mas Yudi ini kalau mulai kono tak isi nih penisilin Pak. Aku cukup penisilin nih gini dili di gudang itu jadi orang kesehatan iki ya itu obat apa iki obat apa jenis enggak penisilin itu obat gonai jupuk 1 ransel isi penisilin ada botol sampai ini ada 8 bulan botol rokok kayak sini harus nah tak lo sing konjoku itu loh made botol sampai ini ya itu apa mas itu obat anu karo apamu itu bisa karo obat. Nah ini tak kasihkan suruh pulang apa itu obat penisilin mas. Oh ya wes jika aku morfin, aku khawatir morfin soalnya banyak yang tidak morfin. Terus tahu-tahu yang namanya teman saya itu morfin dijual, ketahuan ditanya kamu dapat dari mana? Dapat dari tentara yang habis tugas. Dia mau coba nggak jadi, disusul PM, telepon orang gini. Sel-selan gitu. Gara-gara morfin dia. Memang ada yang membawa morfin dari timur-timur ya, dijual kembali. Itu sebetulnya itu kan morfin dari saya itu sudah kayak suntikan. Iya, untuk yang sakit kata Mbak itu kan sakit parah dikasih itu biar nggak sakit. Seperti kawan saya kawan satu angkatan, kiper saya sepak bola ini putus kena lanjut. Ya, padahal kan sudah diatur yang depan ansip konlai kan gitu ya. Sudah diatur kayak gini masuk ya aman ya. Terus yang kedua regu kita 1 regu aman. Yang gelombang ketiga ini golongannya komando Peleton, Pak Kisno ini masih orang ada ini masih hidup, sama Harto sama Sunawan. Ya ini yang depan ini badannya gak nginjak itu, yang belakang malah nginjak. Itu sering kejadian, wah sampai berapa puluh orang ya. Tahu-tahu yang belakang kena lanjut. Kalau lanjut itu putus 1 itu biasa, ini 2-2 itu. Harto itu masih ada. Nggak tahu ini apa meninggal nggak itu. Ya kemarin saya kena sampai 3 hari nggak bisa diambil. Kalau hujan terus, ya sudah gitu. Mas, aku senang dari Solo, wayu perawat ya. Aku nangis tapi kalau ngomong jangan sabar soal. Aku nggak dari Solo gitu. Sampai dipotong begini. Terakhir tadi ini dipotong, masih melantas ini sampai ini. Berarti
itu Pak ya, bahan kimianya merantak sebenarnya. Iya, merasa itu. Kemarin itu kan pakai kaki sambungan itu. Jadi kalau naik sepeda, waduh. Kamu ya apa wis gak sanggup jadi. Jangan gitu lah. Waktu di asrama Suroja di Jakarta sama itu tolong anak orang yang cacat-cacat itu kirim surat ke saya. Aku gak apa-apa cacat wajar, gak apa-apa, yang penting gak cacat mentalku ya. Oke Pak, tentang sosok tokoh nasional atau pahlawan yang Bapak kagumi sini Pak. Bapak Jenderal Sudirman. Bapak Jenderal Sudirman. Alasannya Pak? Ya di samping kemampuannya untuk memimpin perang, di samping itu kekubuan di dalam beribadah, sampai-sampai tidak bisa ya apa Pak, nggak punya batal gitu. Sehingga iya betul ya. Ada tegas orangnya, ya pesan-pesannya untuk generasi penerusnya juga bisa baik gitu. Kalau Bapak sendiri Pak, tokoh idola atau pahlawan yang panjenengan idolakan? Sama, jadi untuk Pak Jenderal Sudirman itu menurut saya masih paling tangguh untuk menghadapi baik masalah musuh pada waktu saat bergerilya maupun mentalnya secara agama. Beliaunya mesti tepat waktu. Sholatnya saya. Kumpul bapak ya. Pak Silman ya pernah kumpul bapak sampai gitu. Oh, nanti? Iya. Ya, waktu itu kan ikut gerilya orang tua saya. Oh, berarti satu pasukan sama Bapak Sudirman? Siap. Oh, pernah bercerita tentang Bapak Sudirman seperti apa Pak? Bapak panjenengan? Ya memang kalau orang tua saya ngomong katanya, memang orangnya kalau di wayangan itu seperti Janoko. Janoko. Enggak dengan daya nih katanya. Oh, ini. Tapi mentalnya betul-betul saya bisa katakan 100% itu. Gitu. Menurut Bapak ada Jenderal Sudirman, terus ada sosok ulama karismatik Pak Yai Hasyim Asy'ari. Pandangan Bapak, opini Bapak tentang Mbah Hasyim sendiri ini seperti apa Pak dalam misi kemerdekaan? Pak Hasyim, Pak Haji Kiai Hasyim Asy'ari ini kan termasuk pelopor Mas ya. Bagaimana memberikan semangat, tidak mengenal apapun dan keberanian kepada mereka. Jadi santrinya orang-orang itu waktu ngasih apa itu jihad itu ini banyak sekali jasanya, orang takut jadi berani ya. Bahkan ada konsep hubul waton minal iman. Ya betul. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Kalau Bapak sendiri tentang Mbah Hasyim Asy'ari sendiri seperti apa Pak? Kalau yang kami dapat informasi atau cerita dari beliau-beliau yang pernah mengikuti Hasan Asy'ari, itu memang istilahnya kalau orang sudah dipimpin Pak Hasyim Asy'ari waktu mau berangkat ke pertempuran, itu waktu itu sudah seperti yakin, artinya saya sudah nggak meragukan lagi, katanya seperti itu, sehingga warga masyarakat yang diikutkan berjuang ini nggak disperintah, nggak mungkin balik loh gitu.
Padahal beliau ulama tidak punya pasukan Pak. Iya. Tapi secara karismatik memang mempunyai untuk apa yang menarik, menggerakkan ya. Semangat gelora. Jadi Tentang Mbah Hasim kemarin kan ada kabar dihapusnya sejarah Iya. Mbah Hasim dari buku sejarah. Menurut panjenengan gimana Pak? Saya sangat menyesal sekali, Oh. sangat prihatin sekali. Tokoh seperti ya Hasim ini kan tokoh sudah terkenal, kok bisa dihapus itu loh. Ini kan secara berpikirnya bagaimana gitu. Jadi atau mungkin ada kesan sengaja atau enggak disengaja? Nggak tahu latar belakangnya apa, saya nggak tahu ini. Tapi memang perlu ya Pak ya, sejarah-sejarah ini perlu kita Diangkat lagi ya, diluruskan lagi diluruskan ya. lagi. Tokoh-tokoh yang betul-betul tokoh ini betul jangan sampai dihapus itu. Rusak ya negara ini. Iya. Oke Pak, yang terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk generasi muda mengisi kemerdekaan seperti apa Pak? Ya apa ini? Ini kan lain apa masanya Sudah lain. ya sudah lain ya, itu kita ini anak-anak ini di samping sudah mengenal sejarah bangsanya, semangatnya bagaimana, jiwa semangat, nilai-nilai 45-nya gimana sudah itu. Ya kreasinya dia gimana untuk dia generasi dia itu lebih banyak belajar, banyak bikin kreatif apa untuk kepentingan negara ini. Intinya berkarya untuk Ya berkarya bangsa. untuk negara ini. Walaupun tidak ikut perang Pak ya. Ya betul itu. Jadi nilai-nilai semangat, jiwa, nilai-nilai 45 itu tetap dipertahankan. Bila perlu nanti diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga tidak terhapus itu sudah. Kalau Bapak pesan-pesan Pak untuk generasi muda Pak? ya, jadi untuk generasi muda walaupun sekarang bisa dikatakan milenial, Ya. itu tetap ditingkatkan untuk caranya bagaimana agar mereka ini mau. Jadi nggak usah kadang dikatakan Dikomando. atau dikomando, tapi agar mereka tahu atau mau mengikuti kita gimana. Oh. Jadi Gerakan contohnya, hati. ya contohnya mungkin saya harus nyapu, ya nyapu biar mereka bisa ngikuti. Wah ya Pak Guru aja nyapu, saya nggak mau nyapu. Contohnya mungkin itu Intinya yang harus peka, Iya. responsif iya terhadap sesuatu yang tidak semestinya. betul. Oke Bapak, ini yang terakhir Pak. Kita punya pertanyaan, tapi jawabnya harus cepat Pak. Jadi ada dua pilihan, jawabnya harus cepat. Jadi nggak perlu mikir. Oke. Suka sepeda pancal atau sepeda motor? Pancal. Bapak? Sepeda motor. Sepeda motor. Oke. Kalau kita pakai pada mana sudah terlambat, kecuali untuk olahraga loh. Menggali informasi suka lewat buku atau internet? Kalau Buku, Bapak? kalau internet belum menguasai. Maunya kalau internet ya bagus juga. Apa Pak? Internet apa buku Pak? Ya, Internet apa buku? ya buku sementara dari ya. Buku-buku. Yeah. Lebih suka foto atau lukisan? Foto. Foto, Bapak? Sama. Foto. Lebih milih obat atau herbal? Herbal. Herbal. Jogging atau bersepeda? Jogging kan. Jogging. Kopi atau teh? Kopi. Kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Milih rokok atau permen? Permen lah kan. Permen. Oke. Susu atau jus buah? Jus Jus buah. buah. Jus buah. Hidup di kota atau hidup di desa? Itu Desa.
Desa. Desa. Kota apa desa, Pak? Desa. Desa. Toko kelontong atau minimarket? Toko kelontong. Kelontong. Masakan rumah atau restoran? Masakan di rumah. Masakan di rumah. Oke, sekian Pak. Terima kasih matur suwun rawuhipun di podcast SMP Pancasila Krian. Alhamdulillah warga netizen sekalian, saya undur diri. Saya Pak Muslimin, ada juga Bapak Sudarto dan Bapak Ahwat ingin undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga non muslim. SMP Pancasila Krian, los gak rewel.